Setiap surah dalam Al-Quran memiliki ciri dan keutamaan masing-masing yang sudah Allah tetapkan. Setiap tarik ayatnya tidak hanya mengandung pahala ketika membaca atau menghafalnya, namun juga mengandung rahasia-rahasia istimewa di balik makna dan kekuatannya. Salah satu surah tersebut di dalam Al-Quran adalah surah Al-Kahfi, yang mana merupakan surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Apa saja keutamaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi? Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kandungan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Inti kandungan surah Al-Kahfi sangat luar biasa, baik tentang kejadian maupun tentang kuasa Allah Jalla Jalaluh. 10 ayat pertama dalam surah ini membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang tiada kesalahan hukum di dalamnya. Kemudian bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Kaum yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluh akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tentang kaum yang tidak beriman terhadap ketentuan-ketentuan Al-Quran. Kemudian bahwasanya dunia dijadikan perhiasan untuk menguji keimanan suatu kaum. Dan tentang keajaiban Asbabul Kahfi dan segala peristiwa yang menyertainya. Pemirsa Aksan, di antara banyak keutamaan surah Al-Kahfi terhadap keutamaan khusus di balik 10 ayat surah Al-Kahfi, tidak hanya tentang keutamaan di duniawi, namun juga tentang keutamaan pada hari akhirat, yang mana hanya pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh yang menjadi tumpuan utama. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya fitnah Dajjal akan datang ketika hari akhir, menguji iman setiap makhluk yang dibangkitkan dari kematian. Dan pada saat itu terjadi, hanya pertolongan Allah Jalla Jalaluh yang menjadi dasar utama terbebas dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Surah Al-Kahfi ayat 102. Telah dijelaskan dalam suatu hadis bahwa sangat dianjurkan seorang muslim membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, yang mana terdapat keutamaan lebih dari hari tersebut. Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahumullah, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumatnya. Imam Syafi'i dalam Al-Um dan Al-Ashab berkata disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat. Tiada aturan dan ketentuan Allah yang tak punya keutamaan yang luar biasa, telah diatur secara rinci bagi setiap kehidupan manusia. Maha suci Allah, zat yang maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Aksan, pengetahuan tentang agar kita terlindung dari fitnah Dajjal sangatlah penting, karena kita semua menyadari bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. Sudah sekian banyak tanda-tanda kiamat yang telah terbukti bermunculan, seperti banyaknya yang mengolok-olok agama Allah, maraknya pembunuhan dan persinahan, dan lain sebagainya. Entah masih berapa lama lagi dia akan muncul, hanya Allah Jalla Jalaluhu yang maha tahu. Yang menjadi tanggungan kita adalah mengilmui tentang Dajjal dan cara membentengi diri dari fitnahnya. Karena bila nabi-nabi sebelumnya saja yang jaraknya masih sangat jauh dengan zaman kemunculan Dajjal, mereka telah memperingatkan umatnya dari tipu daya Dajjal. Terlebih kita yang saat ini berada di penghujung zaman dunia. Bahkan Rasulullah SAW saat beliau masih hidup sampai pernah berpesan seperti ini: jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku akan mengalahkan dia untuk membela kalian. Jika aku telah tiada, maka seorang melindungi dirinya sendiri, dan Allah yang menggantikan aku untuk melindungi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Seakan beliau telah siaga menghadapi kehadiran Dajjal, padahal zaman beliau masihlah sangat panjang dengan zaman Dajjal bila dibandingkan dengan zaman kita saat ini. Pemirsa Aksan, saat Dajjal keluar, janganlah sekali-kali mencoba mendekat. Meski kita memandang ilmu dan iman sudah dirasa cukup, karena syubhat yang dimunculkan Dajjal sangatlah berbisa dan teruji menggoncang iman. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis lain, Nabi SAW menerangkan, sesungguhnya orang-orang saat Dajjal keluar nanti akan melarikan diri menghindar darinya sampai ke gunung-gunung. Hadis riwayat Muslim. Bila kondisi memaksa berpapasan dengan Dajjal, maka kenalilah ciri-cirinya. Nabi SAW telah mengabari tentang ciri-cirinya dalam sabda-sabda beliau, maka layaklah kita menyanjung, menghormati, dan mencintai penuh kasih untuk orang terkasih, kekasih Allah, kekasih kita, Muhammad SAW, atas ilmu yang berharga ini. Sahabat Aksan, di akhir zaman kelak, Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan melalui kesaktian-kesaktian yang ada pada dalam dirinya. Dia akan memaksa orang-orang menjadi pengikutnya. Di antara kemampuan dahsyatnya, dia mampu memerintah langit untuk menurunkan hujan dan mampu menghentikan hujan untuk berhenti berintik seakan berada dalam kendalinya. Dia juga mampu menggerakkan awan, mengeluarkan harta-harta tersimpan di dalam perut bumi, dan kemampuan luar biasa lainnya, sehingga banyak orang yang terkecoh dengan kesaktiannya ini dan akhirnya mau mempercayai Dajjal sebagai Tuhan. Namun Allah yang maha mulia tidaklah buta sebelah. Allah Tuhan yang sebenarnya tidaklah butuh makan dan minum. Allah maha sempurna dengan terkumpul segala sifat yang kesempurnaan pada zat, kedudukan dan perbuatannya. Sementara Dajjal matanya buta sebelah, dia manusia biasa seperti layaknya kita, membutuhkan makan dan minum, memiliki hawa nafsu, serta buang hajat, tidur dan lain-lain sebagainya. Nabi SAW bersabda,
Kenalilah Dajjal itu matanya buta sebelah, sementara Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafara atau kafir. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat lain diterangkan bahwa tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik dia bisa membaca maupun orang yang buta huruf atau tidak mengerti bahasa Arab sekalipun. Dalam hadis Ibnu Umar diterangkan, mata yang picek itu seperti anggur yang menonjol keluar. Dalam hadis lain juga menggambarkan ciri-ciri Dajjal bahwa dia memiliki rambut yang sangat keriting. Sesungguhnya dia adalah seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qutn. Dan tidak mungkin Allah Tuhan yang sebenarnya dapat dilihat di dunia. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 103. Maka sahabat Aksan, jangan sampai terkecoh. Hafalkanlah 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Ingat-ingatlah pesan Rasulullah SAW ini bila memang umur kita akan bertemu dengan Dajjal si mata satu. Bacalah 10 ayat surah Al-Kahfi di 10 ayat pertama atau di 10 ayat terakhir. Dengan 10 ayat surah Al-Kahfi tersebut cukup membuat Dajjal menderita kelabakan dengan izin Allah. Siapa di antara kalian yang menjumpainya, maka bacalah di hadapannya pembukaan surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Apakah hikmahnya perintah membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi saat bertemu Dajjal? Syekh Umar Sulaiman Al-Ashiqar menjelaskan dalam buku beliau Al-Qiyamah As-Sughra, jika ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surah Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan yang dapat mengokohkan hati pembacanya sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal, tidak akan heran dengan kemampuannya dan tidak akan terpengaruh olehnya. Pemirsa Aksan, rutinkan membaca doa ini setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian tasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihi dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Pemirsa Aksan, jika zaman di mana Dajjal telah muncul, masuklah ke salah satu tanah suci Mekah atau Madinah, karena Dajjal tidak mampu memasuki 2 kota yang mulia ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Tidaklah suatu negeri pun melainkan akan dikunjungi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada gang atau lorong di kota itu melainkan ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya ketika Dajjal memasuki Sabqah, daerah pinggiran Madinah. Bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali, lalu keluarlah dari Madinah orang-orang kafir dan munafik.